Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada mata kuliah Entrepreneur Project 2 di pertemuan yang ke-11. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang pola-pola model bisnis terlebih dahulu. Karena saya amati dari tugas-tugas yang diberikan, yang sudah disampaikan ke saya, itu saya masih melihat banyak sekali yang perlu diperhatikan. Terutama tentang model bisnisnya, yang modelnya masih belum banyak variasinya. Kreativitasnya masih belum dimunculkan. Mungkin karena pemahaman tentang pola-pola model bisnis ini yang masih belum dimiliki. Di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah pernah upload pola-pola model bisnis ini. Kira-kira sudah dipelajari atau belum? Rama, sudah membaca apa belum pola-pola model bisnis? Belum, Pak. Belum ya? Saya lihat kok masih variasinya masih belum banyak. Yosi, gimana Yosi? Yosi sudah baca apa belum Yosi? Yosi ada nggak ini? Ivana sudah baca atau belum? Belum, Pak. Belum. Hilman, bagaimana Hilman? Belum, Pak. Belum juga. Kira-kira kenapa kok belum dibaca? Belum tahu atau belum lihat pada atau terlalu sibuk? Baik, kita lanjutkan saja. Mendesain pola bisnis model kanvas. Seperti kita ketahui bahwa bisnis model kanvas itu terdiri dari 9 komponen. Di antaranya adalah customer. Yang kedua, definisikan customer relationship. Kemudian kita mendefinisikan value proposition atau barang atau nilai apa yang akan kita berikan kepada customer. Kemudian juga kita memilih channel distribution-nya, bagaimana kita mendistribusikan, kita mengatur saluran supaya nilai ini sampai kepada customer. Kita juga mendefinisikan key aktivitas kita atau aktivitas kunci apa yang harus kita lakukan di bisnis model kita sehingga kita bisa menghasilkan nilai sehingga bisa memberikan kepada customer. Kita juga mendefinisikan key resource atau sumber daya kunci kita apa saja yang kita perlukan untuk membangun bisnis ini. Kemudian kita juga mendefinisikan key partner siapa saja, supplier, investor, kreditor, siapa saja yang penting untuk bisnis kita. Kita juga mendefinisikan cost atau biaya apa saja untuk kita bisa memberikan produk kepada customer, muncul biaya apa. Kemudian kita juga mendefinisikan revenue atau pendapatan apa saja yang kita dapatkan di dalam bisnis model ini. Tentu saja kita tidak ingin bisnis kita hanya sesaat, hanya sebentar, hanya musiman, tetapi kita ingin bisnis kita itu lestari atau selamanya ada. Atau kalau bahasa kerennya itu adalah sustainable, terus menerus ada.
Jadi kita tidak seperti orang menjual bakso pakai gerobak ini yang hanya menjual barang saja dan selesai. Tapi kita berkeinginan supaya bisnis kita terus berkembang dan menghasilkan pendapatan yang banyak. Kuncinya adalah kita harus membuat bisnis model kita yang unik. Unik itu tidak banyak orang yang bisa juga berarti unik itu adalah baru. Unik itu adalah cerdas menghasilkan, dan bisnis kita bisa diperbanyak, mudah diperbanyak. Kalau bahasa anak mahasiswa, mudah di copy paste. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membuka banyak cabang. Sehingga customer kita bisa ada di mana-mana. Itu tujuan kenapa kita membuat bisnis model. Saya lanjutkan. Saya akan memberikan gambaran tentang 4 kuadran bisnis. Jadi kalau sumbu X itu adalah sebuah model ini sifatnya umum, kalau semakin ke kanan, maka model ini adalah bersifat unik. Umum artinya bisnis model ini sudah banyak diketahui orang dan mudah sekali diduplikasi, mudah sekali dicontoh orang dan diamati dan dimodifikasi. Tetapi model bisnis yang unik adalah model bisnis yang baru dan biasanya tidak mudah untuk diduplikasi oleh orang lain. Sedangkan sumbu Y dari atas ke bawah, semakin ke atas maka bisnis ini mudah diduplikasi atau mudah diperbanyak. Sedangkan semakin ke bawah, model bisnis ini adalah sulit untuk diperbanyak atau diduplikasi. Kita pelajari di kuadran pertama, yaitu model bisnis yang umum dan model bisnis yang tidak bisa diperbanyak atau sulit diperbanyak. Apa contohnya? Contohnya perusahaan taksi konvensional. Jadi ketika kita harus membuat perusahaan taksi ini, maka kita satu harus punya modal yang besar karena kita harus punya banyak armada. Yang kedua, kita harus punya driver yang banyak. Artinya kita punya karyawan yang banyak, artinya kita perlu modal yang besar, dan kita perlu tempat yang besar. Kenapa? Karena kita harus punya pangkalan taksinya untuk nyimpen taksinya. Contoh yang lain, contohnya adalah bisnis perhotelan. Perlu lokasi, perlu biaya, perlu SDM, dan lain sebagainya. Bikin TV station, stasiun TV, radio TV, sama. Sedangkan kalau kita ke kanan, ke bisnis model yang kedua, model bisnis yang unik dan model bisnis yang umum. Contohnya apa? Contohnya adalah IKEA. IKEA adalah sebuah brand dari Swedia yang menjual peralatan atau furniture. Menjual furniture yang mereka menjualnya itu ada di mall-mall atau di toko-toko khusus. Kenapa kok dia umum? Karena model bisnisnya umum, yaitu penjualan di mall. Umum karena dia memerlukan banyak investasi, lokasi, dan lain sebagainya. Kenapa kok unik? Unik karena IKEA ini menjual perabotan yang knockdown. Knockdown itu artinya terpisah barangnya dan mudah dirakit. Unik karena dirancang mudah dirakit oleh anak berumur 10 tahun sampai ke atas. Jadi dia membuat display barang furniture tadi itu di mall atau di tokonya. Kemudian ketika ada orang yang memilih barang itu, maka dia berikan barang-barang yang sudah di-pack dengan mudah, yang bisa diangkut pakai mobilnya dia sendiri, kemudian dibawa ke rumah dan dia rakit sendiri. Apa efeknya? Begitu dia membuat bisnis model seperti ini, satu, dia hemat orang yang akan
teknisi yang merakit, teknisi yang membawa barang ke rumah, itu dia hemat karena bisa dirakit sendiri, jadi ada penghematan di situ. Yang kedua, karena dia membawa sendiri, maka tidak perlu dia mengatur armada khusus untuk membawa transportasi. Ini sudah penghematan. Yang ketiga, tidak terlalu banyak pelayan yang ada di toko IKEA. Ini juga penghematan. Sehingga penghematan ini menjadikan IKEA harganya itu lebih murah, tapi kualitas barangnya bagus, tidak kalah dengan barang-barang built-in furniture yang lain. Kemampuan dia membuat bisnis model yang unik ini membuat IKEA berada di kuadran yang kedua, dan ini lebih kompetitif daripada bisnis-bisnis yang ada di kuadran pertama. Kita masuk di kuadran yang ketiga, contohnya adalah McDonald, Bakso Kota, Indomaret. Bisnis yang ada di kuadran ketiga ini mudah sekali diperbanyak. Kenapa? Karena mereka menggunakan insentif. Investor yang mau, dia tinggal menyiapkan lahan dan menyiapkan pendanaan. Nanti manajemen dari McDonald, manajemen dari Bakso Kota, manajemen dari Indomaret yang akan menyiapkan semuanya. Melatih karyawan, mencari karyawan, kemudian makanan disiapkan sama mereka, sistem dan lain sebagainya. Sehingga nanti investor hanya mendapatkan bagi hasilnya saja. Mudah di-scalable skala karena modelnya franchise. Kenapa bisnisnya umum? Karena masih fokus pada penjualan barang atau jasanya saja dan masih memerlukan banyak modal yang besar. Untuk apa? Ya, untuk lokasi, untuk karyawan, dan untuk permodalan operasional. Yang menarik adalah di kuadran keempat, di mana mudah di skala besarkan dan memiliki bisnis model yang unik. Unik dalam hari ini, sulit ditiru, dan masih baru bisnis modelnya. Contohnya apa? Contohnya adalah Buka, Gojek, Google, Twitter, Facebook, Yahoo, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bisnis ini baru, kenapa? Karena sebelumnya belum ada model seperti ini. Mereka baru yang keren, termasuk Airbnb. Aplikasi ini adalah mempertemukan antara para pelanggan yang memerlukan jasa dan para orang yang memberikan jasa. Mereka adalah aplikasi yang mendevelop bisnis model yang baru, sehingga banyak orang yang memerlukan jasa mereka. Yang kita kerjakan kali ini adalah tugas-tugas yang saya berikan, di antaranya membuat bisnis model. Kita berharap kita akan mengarah kepada kuadran yang keempat. Saya masih melihat banyak tugas-tugas yang kalian kerjakan itu terjebak di kuadran yang pertama. Jadi belum bergerak ke kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, atau bahkan yang keempat. Jadi masih terjebak di kuadran yang pertama. Jadi harapan saya nanti dengan pembelajaran bisnis model, pola-pola bisnis model ini, kita akan mengarah ke kuadran yang keempat. Saya lanjutkan. Apa saja pola model bisnis itu? Setidaknya ada 5 model. Yang pertama adalah model bisnis unbundling atau terurai. Yang kedua adalah model bisnis long tail atau buntut panjang kalau bahasa Indonesianya. Kemudian model bisnis platform multi-site atau platform bersisi banyak. Yang keempat, model bisnis free atau gratis. Jadi ada loh orang jualan itu dengan gratis. Terus dari mana dia mendapatkan pendapatan atau revenue-nya? Kita akan pelajari lebih lanjut. Yang kelima adalah model bisnis terbuka. Ada 5 model. Yang pertama, model bisnis unbundling atau terurai. Fokus sebuah bisnis biasanya ada 3. 1, fokus pada bisnis hubungannya dengan pelanggan.
Kemudian bisnis yang fokus pada bagaimana melakukan inovasi produk. Dan yang ketiga adalah bisnis yang fokus kepada infrastruktur. Ketiga jenis bisnis ini biasanya berada dalam satu perusahaan. Kenapa kok berada dalam satu perusahaan? Karena kita perlu pelanggan, kita perlu produk dan inovasinya, dan kita perlu infrastruktur. Supaya apa? Supaya bisa membuat inovasi, bisa dijual ke pelanggan. Bisnis ini adalah mengurai dari ketiga ini menjadi 3 bisnis yang berbeda. Kita masuk ke contohnya saja biar gampang. Yang pertama, bisnis yang fokus pada pelanggan. Dia kuat di 3 komponen bisnis model Canva, yaitu di customer relationship, dan di channel distribution. Bisnis model Canva. Iya. Sedang Iya. bisa di-mute ya. Di-mute apa ini? Oke, sedangkan yang kedua adalah inovasi produk. Dia memiliki kekuatan di value proposition ini. Dia punya kemampuan untuk membuat produk-produk inovasi. Dan yang model yang ketiga adalah model infrastruktur. Dia memiliki kekuatan di key partner, key activities, dan key resource. Seperti apa contoh bisnisnya, Pak? Oke. Contohnya ini, misalkan perbankan swasta. Perbankan swasta ini memiliki 3 bisnis jadi satu. Kalau yang kuning ini adalah bisnis yang hubungannya dengan customer. Yang merah ini adalah bisnis yang hubungannya dengan inovasi produk. Dan yang biru adalah bisnis yang hubungannya dengan infrastruktur. Kita bahas satu-satu. Yang kuning dulu. Hubungannya dengan customer atau pelanggan. Siapa customer mereka? Individu dan keluarga kaya. Jadi mereka fokus melayani perbankan kepada individu dan keluarga kaya. Apa yang mereka jual? Layanan manajemen kekayaan yang dibuat khusus. Jadi bank ini memberikan layanan khusus pada individu dan keluarga kaya tentang kebutuhan finansial atau manajemen kekayaan mereka. Customer relationship seperti apa? Hubungan pribadi yang akrab. Channelnya distribusi bagaimana? Dengan jaringan pribadi. Key aktivitas mereka apa? Memberikan saran dan melakukan pemasaran. Saran, advice, investasi Anda mau dimasukkan kemana, uang Anda mau diapakan, itu mereka memberikan saran. Pemasaran kepada customer, individu dan keluarga kaya. Apa resource mereka? Kepercayaan dan merek yang kuat. Key partner mereka apa? Penyedia layanan produk lainnya. Jadi mereka mengambil produk kepada perusahaan perbankan lainnya, produk deposito, produk investasi syariah, dan lain sebagainya. Biaya mereka apa? HR atau honor bankir swasta persorangan. Mereka mendapatkan revenue atau mendapatkan dari mana? Dari tarif manajemen dan pemberian nasihat finansial kepada individu dan keluarga kaya tadi. Itu bisnis model hubungan. Yang bisnis model inovasi produk, siapa customer mereka? Customer mereka adalah bank swasta dan jasa keuangan. Jadi dia tidak ke individu ya, tapi kepada bisnis. Jadi B2B atau business to business. Sedangkan yang kuning tadi B2C atau business to customer. Nah, beda kan begini. Apa value mereka yang mereka berikan?
produk-produk finansial. Tadi saya sampaikan produk finansial itu ada deposito, ada asuransi syariah misalkan, ada saham syariah atau saham investasi dan lain sebagainya. Mereka punya produknya. Produk ini yang mereka jual ke bank swasta. Bank swasta siapa? Bisa jadi yang pegang kuning ini. Jadi mereka jual kuning tadi. Mereka kuat di mana? Di value proposition tadi. Kuat dalam membuat produk-produk finansial. Kemudian yang biru, yang infrastruktur. Mereka jual ke siapa? Ke bank swasta. Bank swasta. Apa yang mereka jual? Mereka jual biasanya infrastruktur ATM, infrastruktur untuk web atau aplikasi m-banking, misalnya seperti itu. Untuk infrastrukturnya jaringan fiber seperti itu. Jadi mereka kuatnya di mana? Ada di kuatnya di aktivitas berupa membuat manajemen platform dan resource mereka memiliki platform transaksi, mereka punya satelit, mereka punya jaringan ATM, mereka punya jaringan web base yang bagus dan lain sebagainya. Dari mana mereka mendapatkan revenue-nya? Dari tiap transaksi melalui EDC mereka, melalui m-banking mereka. Dari mana mereka mendapat harus membayar biaya? Dari manajemen platform tadi. Ini contoh kalau di bank swasta. Jadi ada bank swasta itu yang mengambil seluruh tiga fokus ini jadi satu, ada yang dipisah. Ada yang fokus di bisnis berhubungan saja, hubungan dengan customer saja, ada yang fokus pada membuat produk saja, dan ada yang fokus di bisnis infrastrukturnya saja. Bisnis model ini yang dinawarkan unbundling atau terurai. Jadi yang bisnis tadinya itu satu, sama dia dipecah menjadi tiga. Ini awalnya satu bisnis model, kemudian dipecah menjadi tiga. Hubungan pelanggan, manajemen infrastruktur, dan inovasi produk. Bisnis model yang kedua adalah long tail atau buntut panjang. Kenapa kok dibilang buntut panjang? Karena model ini adalah mengandalkan pada menjual sedikit dari banyak jenis produk. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Diibaratkan seperti buntut yang panjang tadi. Buntutnya kecil tapi panjang. Apa maksudnya? Mereka tidak menjual kepada barang-barang yang banyak laku, tapi yang tidak banyak laku, tapi barang yang dijual itu banyak. Jadi kalau kalian misalkan di desa itu ada toko kelontong. Toko itu biasanya dia menjual apa saja. Cari bumbu dapur ada, cari LPG ada, cari baterai ada, cari lilin ada, sembarang kalir kalau kita beli itu ada, tapi stok mereka tidak banyak. Cari kelereng juga ada. Nah ini namanya model bisnis long tail. Jadi dia memanfaatkan sejumlah besar produk ceruk. Produk ceruk ini produk yang tidak banyak, produk yang terbatas peminatnya, namun dia menjualnya dalam jumlah yang banyak, menjual produk ceruk ini tapi dalam jumlah yang banyak, bukan barang yang banyak, tapi jenis barangnya yang banyak. Model bisnis long tail memerlukan inventory yang rendah, stok yang rendah, stok yang tidak banyak, dan platform yang kuat. Platform yang kuat artinya tempat berjualan. Bisa tempat berjualan yang offline seperti toko kelontong tadi itu, atau di platform, di marketplace seperti Gojek, seperti GrabFood dan lain sebagainya, atau pakai internet. Nanti akan ada contohnya. Saya lanjut. Ini bisnis modelnya. Customer-nya adalah segmen ceruk yang banyak, artinya barang yang tidak terlalu laku tapi jenisnya banyak, dan penyedia layanan ceruk atau penyedia
barang yang tidak seberapa laku, tapi banyak yang menyediakan. Ini customer-nya. Saya lanjutkan. Contohnya apa? Ini contohnya. Model bisnis penerbitan buku itu ada 2 model. Yang pertama adalah model penerbitan yang konvensional. Customer mereka siapa? Audiensnya luas. Nilai apa yang mereka sampaikan di bisnis ini adalah konten yang luas, yang idealnya adalah yang laris. Siapa yang menggunakan bisnis model penerbitan seperti ini? Contohnya adalah Gramedia. Gramedia, dia kalau mau mencetak buku, dia mencari yang laris, hanya mau mencetak yang bestseller saja, atau mencetak yang penulis terkenal saja. Kenapa harapannya? Dia mencetak sebanyak-banyaknya buku dalam bentuk buku, kemudian mereka jual dan banyak orang yang membeli. Tetapi model long tail itu dilakukan oleh lulu.com. Jadi dia tidak menyaring para pembuat konten atau pembuat buku, tapi siapa saja yang membuat buku silakan daftar ke lulu.com. Jadi penulis-penulis yang tidak banyak peminatnya tadi itu, mereka daftar ke sini, kemudian dengan harapan orang-orang atau customer yang menyukai hal-hal yang tidak dibahas secara umum, itu dia akan masuk ke lulu.com. Misalkan apa? Misalkan bagaimana sih buku cara mengolah kecot. Itu kan nggak banyak orang yang suka buku seperti itu. Kalau ditawarkan ke Gramedia, nggak akan suka. Mungkin yang membahas hal-hal yang detail atau hal-hal yang khusus, itu bisa ditemukan di lulu.com. Lulu.com mempertemukan antara penulis dan pembaca yang tidak umum, yang ceruk tadi itu. Ceruk itu kan bentuknya gini, ceruk dalam, jadi tidak banyak orang yang berada di daerah itu. Seperti itu lulu.com. Jadi dia hanya mencetak bukunya ketika ada order saja. Si penulis juga memasukkan tulisannya ke lulu.com hanya akan mendapatkan ketika ada orang yang mencetak saja. Jadi lulu.com dalam hal ini tidak menghabiskan biaya untuk mencetak buku sebanyak biaya yang dikeluarkan oleh Gramedia untuk mencetak buku. Tapi lulu.com mendapatkan uang dari mana? Dari satu komisi penjualan. Jadi ketika ada yang beli, baru dia dapat komisi dari penulis. Dan dia juga dapat upah layanan menerbitkan. Dari mana? Ya ketika dia mencetak, dia jual, dia akan dapat uangnya. Tidak hanya dari itu saja. Terus dia juga bisa mendapatkan biasanya dari langganan. Langganan dari apa? Langganan orang penulis-penulis yang berlangganan tahunan di situ, atau para pembaca-pembaca yang langganan untuk melihat tulisan di situ. Nah, jadi ini model long tail. Yang ketiga adalah model bisnis bersisi banyak. Model bisnis ini mempertemukan 2 atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda namun saling bergantung atau saling membutuhkan. Platform ini akan bernilai bagi satu kelompok pelanggan hanya jika kelompok pelanggan lainnya juga ada. Jadi kalau contohnya tadi itu penulis dan pembaca itu ada. Penjual dan pembeli. Seperti itu. Platform ini menciptakan nilai dengan memfasilitasi interaksi antara kelompok yang berbeda. Seperti apa contohnya? Ini. Modelnya seperti ini. Ada segmen pelanggan 1, ada proposisi nilai untuk pelanggan 1, itu tersedia. Ada segmen pelanggan 2, dan kebutuhan segmen pelanggan 2 itu juga ada proposisinya di proposisi nilai pelanggan 2. Seperti apa sih Pak? Aktualnya seperti ini. Contohnya ini, Xbox dan Nintendo Wii.
Di Xbox contohnya, dia memiliki customer yaitu pemain game yang serius. Pemain game yang serius ini tentu saja memerlukan peralatan yang canggih, yang kuat, yang besar, yang mempunyai memori yang tinggi, mempunyai ketahanan komputer yang bagus. Makanya Wii menyediakan konsol atau alat yang memiliki kinerja yang tinggi. Tentu saja ini mahal, dan ini akan menghasilkan penjualan hardware. Kemudian ada lagi pengembang game atau developer game atau pembuat konten game. Di sini pihak Xbox juga memberikan nilai berupa konsol atau suatu tempat supaya mereka bisa mengembangkan gamenya atau aplikasinya supaya orang bisa mengembangkan game. Apa yang didapatkan oleh Xbox? Mendapatkan royalti dari pengembangan game tadi itu. Jadi ada dua pelanggan, yaitu pemain yang serius dan pengembang game. Xbox menyediakan itu, mereka ada dua pelanggan, jadi multi pelanggan istilahnya tadi itu. Apa bedanya dengan Nintendo? Bedanya Nintendo adalah dia customer mereka adalah pemain atau gamer yang iseng, yang bukan profesional. Jadi mereka mengembangkan konsol atau hardware yang kinerjanya itu bisa dibeli atau bisa terjangkau oleh keluarga. Jadi tidak terlalu tinggi speknya. Jadi mereka memang menyasar oleh pemain-pemain iseng yang hanya untuk senang-senang saja. Dia juga ada pengembang game dan dia memberikan akses kepada pengembang ini untuk mengembangkan gamenya dan mereka masukkan ke dalam sistem mereka, konsol mereka. Jadi mereka mendapatkan revenue-nya dari penjualan hardware dan royalti. Jadi kalau Nintendo tadi menyasar pemain atau gamer-gamer yang iseng, yang tidak profesional, tapi PSP dan Xbox mencari pemain-pemain yang lebih serius, yang lebih adiktif terhadap gamer. Oke, itu contohnya multi-site. Contoh yang lain adalah Google. Google mengembangkan platform dengan customer, satu pemasang iklan, yang kedua peselancar web atau pengguna Google, dan yang ketiga adalah pencipta konten. Jadi masing-masing ini mereka mempunyai value proposition. Iklan adalah untuk pemasang iklan, kemudian pencarian gratis itu peselancar web, dan menguangkan konten itu diperlukan oleh pencipta konten. Jadi nanti silakan dipelajari ini. Itu multi-site, contohnya Google. Contoh yang lain apa ini? Instagram seperti itu, kemudian Flickr juga seperti itu. Model bisnis yang lain adalah model bisnis gratis. Kenapa gratis? Gratis pada pelanggan, tetapi dia memberikan iklan atau menerapkan premium, yaitu layanan dasar gratis dengan layanan premium opsional yang berbayar. Jadi bisnis model gratisnya ada 3. 1 berbasis iklan, 2 premium atau layanan gratis dengan layanan premium, dan yang ketiga adalah model umpan kail, yaitu penawaran pertamanya itu murah atau gratis, dan selanjutnya memancing untuk menggunakan tidak gratis. Contohnya apa? Contohnya umpan kail ya ini, Zoom ini. Kalau kita menggunakan 40 menit cukup, itu kita akan gratis, tapi kalau mau lebih dari 40 menit, maka kita harus mengambil paket premium. Saya lanjutkan. Ini penjelasan tentang platform berdiri banyak tadi, saya sudah jelaskan ya tadi ya. Ini contohnya pemasang iklan dan pelanggan. Contohnya Metro surat kabar gratis. Nah, ini dia gratis, tapi dia menggunakan pemasang iklan sebagai revenue stream-nya. Facebook juga gitu, pengguna Facebooknya gratis, tapi pemasang iklan di Facebook dia akan membayar. Oke.
Apalagi premium. Premium ini model bisnis yang menggabungkan layanan dasar gratis dan layanan premium berbayar. Jadi awalnya free, setelah itu berbayar. Namun yang berbayar biasanya kisaran hanya di 2-10% saja. Namun 2-10% itu cukup untuk membiayai seluruh operasional bisnis ini. Jadi rata-rata biayanya gratis dan rata-rata tingkat pengguna gratis berubah menjadi pelanggan premium. Itu premium. Kemudian bisnis modelnya premium adalah seperti ini. Basis besar dari pengguna gratis, basis kecil dari pengguna berbayar. Revenue stream-nya, layanan dasarnya gratis, layanan premiumnya berbayar. Seperti itu. Ini cara menghitungnya, silakan nanti dipelajari sendiri. Contoh premiumnya berbagi foto di Flickr. Ini kalau ada www.flickr.com, itu mereka menggunakan bisnis model premium. Atau telepon online gratis dengan Skype. Jadi kalau kalian biasa menggunakan Skype, itu bisnis modelnya juga premium. Awalnya gratis, tapi kalau kalian misalkan ada 5 fitur premium, 3 gratis, 2 berbayar. Kita lanjutkan. Gratis umpan dan kail. Tadi saya sudah mencontohkan Zoom ini contohnya. Ini bisnis modelnya. Kalian nanti bisa pelajari. Ini contohnya apa? Ini contohnya adalah untuk telepon seluler gratis. Pelanggan telepon gratis. Tetapi kalau nanti langganan, N kali langganan per bulan, jadi dia bisa menelpon kalau gratis tadi itu dalam 1 hari 3 kali telepon. Tetapi kalau yang premium berbayar bisa tidak terbatas. Contoh yang lain adalah umpan dan kail untuk produk alat cukur jilet. Jadi mereka menggratiskan alat cukurnya, tetapi untuk isinya, isi jiletnya itu berbayar. Nah, orang kalau sudah membeli punya alat cukur jilet tadi itu, kecenderungannya dia ingin mengisi, nah isinya tadi baru berbayar. Jadi menutup kemungkinan untuk penggunaan jilet untuk produk yang lain. Ini umpan dan kail. Contoh yang lain apa Pak? Contoh yang lain misalkan orang memberikan handphone gratis untuk pembelian paket data yang baru. Jadi handphone itu hanya bisa digunakan, kalau dulu ya model yang injek handphonenya hanya untuk digunakan untuk salah satu telepon saja, salah satu nggak tahu itu XL saja atau Telkomsel saja atau apa, tidak bisa digunakan di tempat yang lain. Itu juga model bisnis umpan dan kail. Yang lain adalah model bisnis terbuka. Apa contohnya model bisnis terbuka? Ini contohnya di bisnis inovasi biasanya. Jadi ada sebuah perusahaan yang bergerak di inovasi. Jadi mereka kuat di partner, di activities, di resource, dan cost. Membuat misalkan ini, saya teruskan contohnya ini. Nah, ini contohnya perusahaan yang memerlukan produk untuk seperti Unilever contohnya. Mereka membuat produk-produk seperti tam, seperti penumbuh rambut, seperti sabun dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang perusahaan-perusahaan seperti ini dia tidak membuat bagian research and development. Kenapa? Karena mungkin mahal untuk membuat research and development. Tapi mereka lebih membeli kepada perusahaan yang menyediakan riset. Nah, sedangkan ada perusahaan itu yang khusus hanya melakukan riset saja. Nah, akhirnya mereka bekerja sama. Jadi yang perusahaan seperti Unilever tadi itu mengambil dari luar produk-produk research and development dan dia membuat produknya dan dia menjual barangnya. Sedangkan perusahaan ilmuwan tadi itu, perusahaan yang membuat riset-riset tadi itu hanya menghasilkan riset saja, tapi tidak membuat barang dan tidak menjual barang.
Baik, itu adalah 5 model bisnis yang bisa kalian gunakan. Baik, sebelum waktu saya berikan kepada kelompok yang akan presentasi tentang bisnis model mereka dan MVP mereka dan early adopter mereka, saya persilakan untuk yang mau menanyakan pola model bisnis yang saya jelaskan baru saja. Silakan. Saya beri waktu. Hilman, Yunita, Nabel, Amelia, Nabila, Alvan, silakan kalau yang ada yang kurang jelas dari pemaparan saya tadi itu. Ayo, bisa dengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ricky, silakan Ricky. Insya Allah enggak ada, Pak. Udah, cukup jelas ya? Iya, Pak. Saya beri kesempatan siapa dulu yang ingin presentasi tentang bisnis model, MVP, dan early adopter-nya. Yang presentasi duluan akan mendapatkan mentoring atau saya bimbing. Jadi saya kalau ada masukan nanti akan saya berikan masukan. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti membuat MVP dengan benar dan menjual MVP ini kepada early adopter. Nanti 2-3 minggu ke depan kita akan evaluasi hasil penjualan kepada early adopter ini. Jadi kalau yang presentasi duluan berarti saya kasih masukan duluan dan bisa segera membuat barang dan menjual pada early adopter. Tapi kalau yang belum presentasi dan belum memberikan gambaran tentang MVP-nya, maka nanti dia akan lebih mundur lagi menjual barangnya. Silakan, siapa yang siap untuk presentasi pertama? Mau kelompok siapa dulu yang mulai? Silakan. Saya nggak akan tunjuk dulu karena ini sudah banyak yang masuk ini ke tempat saya yang mengumpulkan tugas. Silakan, saya tawarkan siapa yang mau presentasi dulu. Halo pemirsa, silakan. Apa saya yang nunjuk? Halo, bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Silakan, siapa yang mau presentasi dulu? Silakan. Silakan, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diam semua ya. Saya nunjuk aja ya. Saya mulai dari kelompok 7. Siapa kelompok 7? Kelompok 6. In progress. Halo? Silakan kelompok 6.
yang kelompok 6 hanya saya Pak yang hadir Pak. Yang lainnya tidak ada. Nggak apa-apa, kamu bisa presentasi. PPT-nya Kelompok di 1 Pak. imam. Coba. Di imam Pak PPT-nya. Oke, berarti nggak bisa. Oke, kelompok Iya nggak? Pak, kelompok 1. siapa yang siap? Kelompok 1. Ya Pak, kelompok 1 Pak. Oke, saya berikan ke siapa? Siapa yang share PPT? Yosi, Pak. Yosi, mana Yosi? Coba kamu bersuara dulu Yosi. Nggak kelihatan di sini. Iya, Pak. Oke. Silakan Yosi. Oke, kelihatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Beni, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bisnis model Canvas, MVP, dan Early Adopter. Yang pertama, dari produk buku planner kami, bisnis model Canvas, key partner, customer segmennya pelajar umur 16 sampai 18 tahun yang memiliki kebiasaan membuat agenda cenderung perempuan. Kemudian customer relationship-nya melalui media sosial dan sistem membership. Channels-nya promosi di sekolah-sekolah, website, sosmed, e-commerce, dan penjual di toko buku. Value proposition-nya permasalahan pelajar yang ingin mencatat kesehariannya sehingga tercipta produk book planner yang menarik dan murah. Kemudian key activity-nya menciptakan produk yang menarik, mempromosikan produk, memahami keinginan konsumen, dan membuat konten Instagram dan YouTube yang berkaitan dengan produk. Kemudian key research-nya ada ilustrator dan karyawan produksi. Kemudian key partner-nya ada investor, supplier, reseller. Untuk cost strukturnya ada biaya produksi dari gaji ilustrator dan karyawan. Untuk revenue stream-nya ada melalui penjualan online dan offline, serta pembuatan konten di YouTube. Saya komentari dulu ya. Yosi, ini modelnya masih bisnis model yang tradisional. Jadi kalau kuadran itu, kamu masih mengandalkan kuadran 1. Coba nanti dipikirkan supaya beralih ke kuadran 2, atau kuadran 3, atau bahkan kuadran 4. Ya, misalkan nih, kamu sudah nggak ngomong lagi produknya itu dalam bentuk cetak, tapi dalam bentuk online, dalam bentuk digital maksud saya. Jadi kalau sudah punya sebuah aplikasi yang semua yang kamu sampaikan ini, semuanya basisnya adalah aplikasi. Misalkan, nanti kamu bisa jadi ngomongnya konsep freemium yang kamu jalankan, atau long tail, atau yang lain lagi. Ya, ada pola-pola yang lain. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Siapa? Ya, jadi jangan melulu model penjualan biasa. Bahkan nanti dicoba juga model seperti yang lulu.com tadi itu, yang ceruk tadi itu, kamu cari. Jadi mungkin barangnya bisa jadi tidak hanya mini note saja, tapi juga ada barang-barang yang lain. Bisa jadi yang dijual yang lain itu adalah barang-barang temenmu yang lain yang disampaikan di presentasi ini, misalkan ya. Jadi coba nanti bisnis modelnya itu direview ulang, kira-kira pola-pola yang saya ajarkan tadi itu mana yang bisa disesuaikan, sehingga revenue stream-nya itu tidak hanya dari penjualan saja, bisa dari yang lain lagi. Bisa diterima apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke, lanjutkan, silakan. Yang kedua, MVP Book Planner.
Berikut merupakan hasil cetak dari produk mini nuts kami. Yang ketiga, early adopter. Produk akan dijual ke pelajar kelas 10 yang baru memulai masa SMA sehingga perlu mencatat kesehariannya. Target MVP akan dijual sebanyak 50 piece dalam waktu 1 bulan. Oke, early adopternya adalah anak pelajar kelas 10 karena dia membutuhkan itu, terus kemudian akan dicetak 50 pieces dalam waktu 1 bulan. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya, ini sudah bisa dieksekusi. Cuma saran saya tadi itu ditinjau lagi bisnis modelnya, apakah ada yang bisa diperbaiki dan lebih menghasilkan. Supaya apa? Supaya mendapatkan bisnis model yang unik tadi itu. Jadi sulit untuk diduplikasi orang lain dan bisa diperbanyak sales-nya. Oke, silakan lanjut. Ya, jadi yang bisnis model jasanya itu key partners itu pemilik wisatanya dan investor. Kalau yang activities itu Mulai membuat dari aplikasi katanya, mulai dari customer dulu menjelaskannya sampai ke belakang. Nah, gimana? Mulai dari customer segmennya. kalau customer segmennya itu umur 18 tahun sama konsumen yang akan berwisata di Gresik. Itu consumer relationship itu melalui Instagram dan sistem membership. Channelnya itu sosial media, website, dan aplikasi. Value proposition itu keinginan mahasiswa di luar kota berkunjung ke Gresik sehingga terciptanya aplikasi tour guide. Kalau yang key activities itu membuat aplikasi atau menginput wisata pilihan, menawarkan ke calon wisatawan, memenuhi kebutuhan konsumen. Key research itu intelektual, desainer atau ilustrator. Finansialnya itu pengurus keuangan. Women-nya itu pembuat website atau aplikasi. Kalau key partnernya itu pemilik wisata, investor. Cost struktur itu pembuatan dan maintenance aplikasi dan biaya gaji ilustrator. Kalau revenue stream, pemakaian aplikasi kerjasama dengan pemilik wisata dan iklan. Oke, saya komentari ya. Ini kamu bisa menggunakan model multi-site yang banyak tadi tuh yang pelanggan. Jadi kamu bisa memasarkan ini ke para pemilik tempat-tempat wisata. Jadi semacam mereka beriklan gitu di sini. Jadi kamu bisa mendapatkan fee dari mereka. Terus kamu juga bisa menggunakan model yang premium juga bisa. Model yang gratisan itu juga bisa di sini. Jadi aplikasinya gratis dulu. Nanti kalau mereka sudah sangat nyaman dengan aplikasi ini, kalian bisa naikkan ke premium atau berbayar. Misalkan kalian punya 5 feature, feature-nya 3 itu gratis dan yang 2 itu berbayar. Apa yang berbayar contohnya? Contohnya kalau kalian ingin reservasi dan mendapat pemesanan tempat dan mendapat alokasi yang prioritas. Misalkan nih di Lontar Sewu ada tempat makan. Kalau kalian punya keanggotaan di aplikasi ini, maka kalian akan mendapatkan privilege untuk mendapatkan prioritas utama, disetujui untuk melakukan booking tempat terlebih dahulu. Misalkan gitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Jadi silakan lagi bisnis modelnya.
pola-pola yang saya sampaikan tadi itu coba dimasukkan ke sini. Jadi tidak melulu dari penjualan barang atau jasanya saja, tapi harus ada revenue stream yang lain lagi. Oke, dilanjutkan, silakan. Yang kedua, untuk MVP aplikasinya, ini ada beranda aplikasi, ada information, direction, restoran, place to go, regulation, news, galeri, volunteer, dan kontak. Kemudian ini halaman selanjutnya dari pilihan-pilihan tadi yang bisa diklik. Sama ini juga. Untuk early adopter-nya, aplikasi ini diperuntukkan kepada calon traveler di kota Gresik, baik lokal maupun dari luar kota. Aplikasi ini jadi tour guide online bagi calon traveler di Gresik. Terima kasih. Oke, saran saya itu tadi ya, diterapkan pola-pola bisnis model tadi itu, karena aplikasi seperti ini itu nantinya akan sangat laris orang yang mengiklan malah. Misalkan seperti Suara Gresik yang ada di IG, itu setiap kali ada orang yang mau menayangkan iklannya mereka misalkan ada lontar sewu wisata, itu bayar paling tidak 300.000 sekali tayang. Nah, kalian juga bisa mendapatkan revenue stream dari situ, mendapatkan pendapatan dari situ. Saya minta ini dirubah lagi bisnis modelnya, diperkaya lagi, dan bisa disampaikan lagi minggu depan. Ya, minggu depan saya ingin lihat ini sudah ada perubahan yang lebih bagus. Dan mungkin sejak sekarang pun kalian sudah bisa melakukan percobaan menjual MVP kalian kepada early customer. Ingat, pedomannya adalah setidaknya ada 3 hal ketika kalian menjual MVP, barang yang minimum most viable product. Jadi misalkan yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah bahwa produk ini itu bisa diterima oleh pasar, oleh pelangganmu. Dalam hal ini adalah early adoptermu. Yang kedua, early adoptermu itu berkenan atau mau membayar solusi yang kamu berikan. Jadi kalau yang pertama, memastikan bahwa solusimu tadi itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, dengan solusimu ini mereka itu mau membayar. Artinya kalau mereka mau membayar ada keuntungan bahwa ini adalah viable atau layak secara bisnis. Yang ketiga, ada nggak permintaan khusus dari pelanggan terkait dengan misalkan standar SNI? Harus ada, kalau tadi buku not tadi itu harus ada pengaturan waktunya, harus ada sesuai persetujuan dari lembaga mana yang mengatur tentang penjadwalan dan lain sebagainya. Jadi dari sisi produk itu memenuhi standar, dari sisi solusi bisa diterima, dan dari sisi bisnis itu memang menguntungkan. Jadi tes kalian kepada early adopter itu harus bisa menjawab 3 hal ini. Kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, misalkan mereka menerima Pak solusi kita, dan solusi kita sudah sesuai standar, tetapi mereka tidak mau membayar Pak dengan solusi kita, Pak, artinya bisnis kalian tidak bisa diteruskan. Kecuali kalian bisa bisnis model untuk mendapatkan mendapatkan revenue dari titik yang lain, misalkan dari iklan. Oke Pak, mereka tidak mau membayar, tapi dengan iklan, dengan banyaknya traffic yang mengunjungi website saya bisa menjual iklan. Ini bisa menjadikan pemasukan dan bisa mendanai bisnis ini. Nah, itu lain soal. Baik, bisa dipahami ya kelompok 1? Bisa, Pak. Oke, saya minta ini diperbaiki. Minggu depan saya minta kalian presentasi lagi dengan bisnis model yang lebih sempurna. Oke, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 1 kalau ada yang mau disampaikan ke saya, ditanyakan. Mumpung saya ada waktu untuk kelompok 1.
Atau dari kelompok yang lain kalau ada yang mau bertanya ke kelompok 1, saya persilahkan. Jadi mulai hari ini kelompok 1 silakan nanti kalau mau mengetes produknya ke early adopter. Jadi nanti kira-kira 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita akan melihat laporan penjualan dari kelompok 1 tentang produk dan jasanya kepada early adopter. Bisa dipahami oleh kelompok 1? Bisa, Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan? Yosi, Ivana? Untuk yang buku plannernya tadi, lebih maksudnya untuk ke early adopternya mending aplikasi apa cetak aja, Pak? Kalau aplikasi itu kan memerlukan waktu ya. Kamu membuat aplikasinya mungkin nggak gampang, karena ada platform, ada sistem, mungkin kamu perlu waktu. Kalau saran saya, yang hard copy-nya ini kamu jalankan dulu aja untuk mengetes pasar seperti apa. Nanti di saat kamu menjual, kamu bisa tanyakan juga, kalau seandainya ini bentuknya adalah digital, itu kamu bisa menerima atau tidak. Jadi dirubah dalam bentuk pertanyaan aja. Gitu Yosi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik, kalau sudah kita berikan applause kepada kelompok 1, saya masih menunggu minggu depan perbaikan bisnis modelnya. Silakan saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain yang mau presentasi. Kita masih ada waktu sekitar 20 atau 30 menit ke depan. Kelompok 2 Pak mau presentasi. Silakan 2. Siapa yang presentasi? Rizky. Saya Pak Rizky. Iya, kirim ke Rizky Pak. Rizky, oke. Rizky. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan presentasikan MVP kami. Saya berikan kepada Indah pembaca kami. Bisnis model canvas. Yang pertama key partner, yaitu supplier, franchise, reseller. Yang kedua key activities, membuat beberapa varian leker, yaitu topping, penjualan lewat promosi sosmed, online maupun offline, dan untuk memasak. Kemasan kue leker yang unik untuk menarik konsumen. Ketiga, key resource, mesin alat cetak adonan, resep kue leker, pemasok, dan pegawai. 4, value proposition, yaitu kami akan menyediakan kue leker dengan berbagai macam topping yang sehat dan enak. Kue leker mudah bisa dibawa kemana-mana. Kue leker cocok sebagai cemilan ketika berkumpul bersama keluarga maupun teman. Yang kelima, customer relationship, yaitu bagi konsumen yang sudah mendapatkan 15 stiker dari kami, akan kami berikan gratis 1 kue leker. Yang membeli lewat Grab atau GoFood mendapatkan potongan atau diskon. Menyediakan medsos atau platform untuk kritik dan saran konsumen. 6, channel, yaitu sosial media, GoFood, Grab, dan lain-lain. E-commerce, membuat stand. Dan yang ketujuh, customer segment, yaitu semua kalangan dari umur 5 tahun sampai 55 tahun. Tingkat ekonomi menengah ke bawah, konsumen bagi yang suka dengan kuliner manis atau asin. Yang ke-8,
cost structure, yaitu biaya sewa tempat, biaya listrik, air, biaya bahan baku, biaya promosi, pengiriman, dan gaji pegawai. Yang ke-9, revenue system, yaitu dari pendapatan penjualan kue leker melalui sosial media, dari pendapatan penjualan kue leker offline di kedai kami. Oke, masukan dari saya. Sebelum ke early adopter ya, masukan dari saya. Satu, saya minta diberikan format yang seperti yang disampaikan tadi ya, yang jadi satu, yang format yang ada di Mairu itu. Jadi konsep yang bisnis model kanvas yang pakai kotak-kotak tadi loh, paham ya? Paham, Pak. Ya, itu dibutuhkan. Yang kedua, revenue stream-nya coba dicari lagi dari pola-pola yang saya sampaikan, mana yang bisa dimasukkan ke sini. Misalkan nih, dari iklan, mungkin dari kemasannya nanti itu ada iklannya di situ, misalkan. Atau coba cari cara yang lain. Ya. Selain itu apa? Ya, kalau yang saya terlintas sekarang adalah dari iklan yang ada di mana? Yang ada di kemasannya itu bisa diiklankan, atau dari tempat yang lain, dari aplikasinya atau dari sistem yang lain. Baik, dilanjut silakan. Early adopter, siapa anak-anak dan remaja? Mengapa dijual ke mereka? Karena produk kami sangat cocok dengan kebutuhan mereka, yaitu nyemil. Rencana MVP-nya akan dijual berapa banyak? Kita akan menjual 10 kilo bahan kue lekernya, itu keuntungan kita separuh dari modal. Modal kotornya 500 dan keuntungan kita 500, jadi total bersihnya. Oke. Itu nyobanya jualnya offline dulu ya? Penjualan offline dulu berarti ya? Iya Pak, offline dulu. Oke, silakan. Ayo lanjut. Bisnis model kanvas. Yang pertama, ke partner, guru yang berpengalaman atau sekolah dalam radius tertentu, subbeliever buku pembelajaran atau penerbit penyewa tempat khusus. Yang kedua, ke aktivitas, pembelajaran yang menyenangkan, membuat tempat kursus pembelajaran secara offline, materi, Yuk, silakan. Nggak dengar suaranya, silakan. Baik, saya akan melanjutkannya. Bisnis model kanvas. Yang pertama, key partner, guru yang berpengalaman atau sekolah dalam radius tertentu, supplier buku pembelajaran atau penerbit, penyewa tempat khusus. Yang kedua, key activities, pembelajaran yang menyenangkan, membuat tempat khusus pembelajaran secara offline, materi selalu diperbarui, promosi lewat medsos atau dengan menyebar browser ke sekolah yang dituju.
Yang ketiga, key resource seluruh pelajar tingkat SD kelas 1-5 guru paruh waktu, koordinator guru, material developer. Yang keempat, value proposition. Pembelajaran yang menyenangkan, harga yang cukup terjangkau, materi pembelajaran yang berkualitas dan lengkap, menyediakan video animasi, aplikasi yang inovatif dan simpel, pengajar yang interaktif dan profesional. Yang kelima, customer relationship, membuat lomba-lomba internal, membuat platform kritik dan saran, membuat diskon dan hadiah untuk murid yang mendapatkan juara di kelasnya. Yang keenam, channel, membuat via poster, flyer, lewat medsos pada sekolah-sekolah, membuat tempat kursus offline, guru sekolah, membuat promo tempat les-lesan yang berpengalaman. Yang ketujuh yaitu customer segment, orang tua kelas menengah yang menginginkan anaknya mendapatkan pembelajaran tambahan, orang tua yang tidak punya waktu untuk membimbing anaknya dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu yang ke-8 yaitu cost struktur, biaya promosi, biaya sewa tempat khusus, biaya cetak materi, biaya peralatan meja, kursi, papan, dan lain-lain, biaya guru pengajar. Yang ke-9 yaitu revenue streams, iuran khusus pendapatan dari pembelajaran offline. Oke, komentar saya satu, ini harus ditambahkan yang model tadi ya, yang model lengkap bisnis kanvas itu ya, yang seperti yang di Miro. Yang kedua, coba dipikirkan lagi pola-pola model bisnis kanvas apa yang bisa dipakai, dimasukkan ke sini. Jadi tidak melulu dari mendapatkan iuran khusus, kursus saja. Mungkin nggak ini akan mendapatkan iklan. Terus yang kedua, bisa nggak ini misalkan kalau dikembangkan ke media online. Jadi misalkan ada konten-konten pembelajaran. Jadi seperti yang ada di Pada kita itu, ada minggu ke-1 sampai ke-16, tiap minggunya itu ada video pembelajaran dan lain sebagainya. Misalkan nanti free sampai ke 5 modul pembelajaran. Untuk yang selanjutnya itu berbayar, misalkan kayak gitu. Jadi kalau yang free tadi mungkin nanti akan banyak yang melihat, kita bisa memasukkan iklan di situ. Jadi kita bisa mendapatkan pemasukan dari iklan. Jadi coba diperbaiki lagi bisnis modelnya, dari pola-pola bisnis model yang saya sampaikan di awal tadi itu, ada nggak yang bisa dimasukkan ke sini? Bisa dipahami kelompok 2? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Silakan lanjut. Early adopter. Siapa siswa-siswi SD? Mengapa dijual ke mereka? Karena pelajarannya itu masih mudah, terhitung skill kami yang tidak menyandang sarjana pendidikan. Jadi setidaknya kita masih bisa mengimbangi pelajaran mereka tanpa adanya sarjana. Rencana MVP dijual berapa banyak? Tergantung dan banyaknya yang mau ikut. Targetnya 1 bulan itu di mana? Oke, ini saya komentari. Pertama, siswa-siswi SD itu langsung fokuskan kelas berapa, lokasinya di mana, di desa apa, supaya tidak bias. Ya, yang kamu target itu siapa? Yang kedua, jangan ada kata-kata tergantung dari banyaknya yang mau ikut, tapi kamu harus target. Kamu punya resource berapa, kamu bisa ngajari berapa orang. Jadi kamu harus bisa mentarget orang itu, harus kamu dapatkan. Kalau early adopter aja kamu tidak bisa mendapatkan, bagaimana nanti kamu mau lempar ini ke pasar yang besar? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, ya oke. Saya minta ini nanti diperbaiki lagi, baik itu bisnis modelnya, maupun early adopternya, maupun yang lain yang saya komentari tadi itu. Minggu depan, saya minta ini juga akan dipersonalisikan dengan cepat. Perbaikannya seperti apa ya? Untuk melakukan
proses penjualan itu juga sudah boleh, sudah bisa dimulai. Harapan saya dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita sudah bisa mendapat laporan penjualan produk atau jasa kepada early adopter. Bisa dipahami kelompok 2? Bisa, Pak. Baik, silakan kalau kelompok 2 ada yang mau ditanyakan ke saya. Karena waktu kita tinggal berapa ini? 10 menit, 13 menit lagi. Atau dari kelompok lain yang ada pertanyaan mau disampaikan di kelompok 2, saya persilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya rasa tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita masih bisa satu kelompok lagi. Silakan, siapa yang mau presentasi selanjutnya? Terima kasih, Pak. Sama-sama, kita kasih slot kelompok 2. Silakan, kelompok berapa lagi yang akan presentasi? Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7, ada yang siap? Ada yang siap atau tidak ada? Halo, kok tidak ada suaranya? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7, silakan kelompok 7. Siapa yang presentasi? Nabil, Pak. Nabil. Silakan Nabil. Nah, ini sudah ngaji-ngaji, sudah mau duhur. Silakan Nabil. Ayo, silakan, Nabil. Pak, nggak bisa di-share, Pak. Bentar, Pak, ya. Nggak bisa di-share. Waduh. Bentar. Ya, bentar, Pak. Iya, Pak, nggak bisa, Pak. Oke, kalau nggak bisa, ini waktunya juga sudah mepet. Siap yang bisa. Halo, Nabil. Iya, Pak. Minggu depannya kalau gitu ya. Nanti kamu kirim ke saya dulu, nanti saya akan share. Di depan ya. Oh, iya, Pak. Tapi minggu depan ya, Pak ya? Ya, kamu sudah share ke saya belum materinya ini? Sudah kirim ke saya belum? Belum. Nah, belum kan? Belum. Baik. Kita untuk yang belum mengumpulkan ke saya, silakan dikumpulkan. Nanti saya cek, nanti akan saya info apakah sudah bisa mulai jualan barangnya atau jasanya kepada early adopter atau tidak, ya. Kirimkan ke saya dulu, saya konsultasikan dulu ke saya, nanti saya sampaikan bisa atau tidaknya. Nanti misalkan, belum bisa dulu, kamu perbaiki ininya dulu, kamu perbaiki dulu, baru nanti bisa dijual. Gitu ya. Jadi prosesnya adalah
kita buat bisnis model, kita buat MVP, kita definisikan oleh adopter. Setelah itu kita lakukan penjualan. Supaya apa? Supaya tahu bahwa barang kita itu layak diterima oleh customer kita. Kemudian kita tahu bahwa barang kita itu sudah memenuhi standar atau belum. Yang ketiga, supaya tahu apakah barang kita ini secara bisnis sudah layak atau tidak, karena itu menguntungkan atau tidak. Kita evaluasi setelah dilakukan penjualan. Jadi nanti kira-kira 2-3 minggu lakukan penjualan, setelah buat laporan presentasinya kita bahas di grup ini lagi. Seperti itu, bisa dipahami semuanya? Apakah bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya tutup ya.